Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tanggapan dan sumber tentang sejarah. Saya akan menjawabnya, yaitu yang pertama, apakah Belanda sampai hari ini tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945? Jawabannya, Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, bahkan masih berusaha menduduki Indonesia dengan melancarkan 2 kali agresi militer. Nah, yang kedua, apa yang melatar belakangi keputusan Belanda tersebut? Berikanlah penjelasan kalian. Nah, jawabannya karena tak mau bertanggung jawab. Jika Amsterdam mengakui kemerdekaan Indonesia di tahun tersebut, artinya mereka mengakui telah menyerang negara yang berdaulat setelah Perang Dunia II dengan tujuan menjajahnya kembali. Dan yang ketiga, bagaimanakah tanggapan pemerintahan Republik Indonesia melalui kemerdekaan luar negeri terhadap sikap Belanda? Berikan penjelasan kalian. Jawabannya masih setengah-setengah karena hanya sebatas pengakuan moral dan politik tanpa konsekuensi hukum. Nah, yang keempat, apakah sikap Belanda mempengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dengan Belanda saat ini? Berikan penjelasan kalian. Jawabannya, iya, karena Belanda ingin menguasai Indonesia. Nah, yang terakhir, bagaimana respon Jepang sesudah tahun 1945 terhadap kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945? Jawabannya, tanggapan orang Jepang terhadap penyebaran berita kemerdekaan Indonesia adalah geram dan tidak terima. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang kehidupan pribadi Insinyur Soekarno. Nah, Bung Karno itu lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur, dengan nama kecilnya Kusno Sosrodihardjo, dan wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Bung Karno adalah anak dari pasangan Raden Sokemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Mirai. Karena sakit-sakitan, Soekarno sejak kecil dirawat kakaknya bernama Raden Harjodikromo di Tulungganggung. Soekarno kembali tinggal dengan bapak dan ibunya pada tahun 1909 di Mojokerto. Di Mojokerto itulah sang ayah ditugaskan sebagai kepala Ernst School dan Soekarno pun sekolah di tempat itu. Sejak tinggal kembali bersama orang tuanya, Soekarno mengganti namanya dari Kusno menjadi Soekarno agar dirinya tidak sakit-sakitan lagi dan dapat tumbuh dengan sehat. Sejak kecil, Soekarno sudah menjadi anak yang berprestasi, bahkan mampu menguasai banyak bahasa. Itulah sebabnya kecerdasan Soekarno dikenal oleh dunia. Tahun 1911, Soekarno pindah lagi ke Elst, yang setara dengan sekolah dasar SD yang khusus dipersiapkan untuk masuk Hogere Burger School atau HBS di Surabaya. Tahun 1915, Soekarno pun menamatkan sekolahnya Elst dan kemudian tinggal di rumah sahabat ayahnya, Haji Omer Said Tidjokroaminoto atau Hos, yang merupakan pendiri Serikat Islam. Sejak itulah Soekarno mulai mengenal dunia perjuangan yang akhirnya membuatnya sangat ingin berjuang bagi bangsa Indonesia. Di kediaman Cokroaminoto, Soekarno mulai banyak belajar politik dan banyak berlatih pidato. Di sanalah Soekarno mulai kenal dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh hebat seperti Dr. Hos, Dr. Tijipto Mangkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Merekalah pemimpin organisasi nasional.
Bersekolah di HBS memberi banyak pengalaman dan pelajaran bagi Soekarno hingga akhirnya lulus dan tahun 1921. Setelah itu Soekarno pun kembali pindah tempat tinggal yakni ke Bandung dan tinggal bersama Haji Samsui untuk melanjutkan pendidikannya di Technic High School atau THS, jurusan Teknik Sipil atau kita kenal sekarang sebagai kampus ITB. Di sanalah Soekarno mendapatkan gelar insinyur dengan lulus pada tanggal 25 Mei 1926. Soekarno wisuda bersama dengan 18 unsur lainnya tepat saat Dies Natalis ITB yang ke-61 pada tanggal 3 Juli 1926. Menurut Prof. Gatot Kray sebagai ketua fakultas di kampus tersebut menyatakan kebanggaannya karena ada 3 orang insinyur orang Jawa yakni Soekarno, Anwari, dan Syed Tajo dan gelar insinyur dari daerah lainnya. Di masa hidupnya Soekarno telah menikahi sejumlah perempuan yakni Fatmawati, Hartini Ratna Sari Dewi, Kartini Manopo, Haryati, Yurike Sanggar, dan Heldi Jafar. Atas pernikahannya tersebut, Soekarno dikaruniai 11 anak. Sebagai keturunan Soekarno, pada akhirnya juga ada yang mengikuti jejak sang ayah di dunia politik Indonesia, yakni putrinya yang bernama Megawati Soekarno Putri yang pernah menjabat Presiden ke-5 Republik Indonesia, Rasmawati Soekarno Putri, dan Sukamawati Soekarno Putri. Putranya yang pertama dengan Fatmawati, Guntur Soekarno Putra, justru tidak terjun ke dunia politik seperti dirinya dan adik-adik perempuannya. Nah, perjalanan politiknya itu berbicara soal bahkan sudah terjun ke dunia politik sejak usianya masih sangat muda. Soekarno terkenal pertama kali pada tahun 1915 saat menjadi anggota Jong Java cabang Surabaya. Kebanyakan organisasi di Indonesia menurut Soekarno masihlah Jawa sentris yang hanya memikirkan kebudayaannya saja. Hal itulah yang membuat Soekarno perlu menjawab tantangan tersebut. Karena kesedihan tersebut, Soekarno pun memberikan pidato menggunakan bahasa ngoko, yaitu bahasa yang kasar, dalam rapat pleno tahunan Jong Java di Surabaya. Tak berselang lama, setelah sebulan rapat tersebut, Soekarno mencetuskan gagasan untuk membuat surat kabar Jong Java menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa Belanda. Soekarno kemudian mendirikan Algemene Studi atau ACC di Bandung pada tahun 1926 yang merupakan hasil inspirasi dari Dr. Sutomo di Indonesia Study Club. Organisasi ACC inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya partai besar di Indonesia, Partai Nasional Indonesia, yang lahir tahun 1927. Berkat aktif di organisasi PNI itulah Soekarno beberapa ditangkap Belanda karena dianggap membahayakan pemerintahan kolonial. Pada tanggal 29 Desember 1929, Soekarno ditangkap di Yogyakarta untuk dipindahkan ke penjara Banisia di Bandung. Kemudian pada tahun 1930 dipindahkan ke penjara Sukamiskin, dan di tahun ini pula Soekarno mengeluarkan pledoi Indonesia menggugat yang sangat fenomenal saat itu sampai akhirnya dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931. Setelah dibebaskan pada tahun 1932, Soekarno bergabung dalam Partai Indonesia, Partindo, yang masih pecahan PNI karena saat ini PNI dibubarkan dan dinyatakan dilarang oleh Belanda. Namun keaktifannya di Partindo kembali mengantarkan ke penjara pada tahun 1933 di pengasingan polder karena pergerakan yang bahaya bagi Belanda. Karena pengasingannya yang cukup lama dan sangat jauh hampir membuat tokoh-tokoh nasional Indonesia yang lainnya melupakan keberadaan dan keterlibatan Soekarno.
Hal itu tidak membuatnya menyerah dan Soekarno terus mengirim surat kepada Ahmad Hasan, seorang guru Persatuan Islam. Tahun 1938, Soekarno kemudian diasingkan ke Provinsi Bengkulu sampai tahun 1942 pada masa penjajahan Jepang. Tahun 1942, Soekarno baru kembali dibebaskan. Setelah melalui perjalanan panjang, tahun 1943, Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo mengundang Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Bagus Hadikusumo yang kemudian disambut hangat kehadirannya oleh Kaisar Hirohito. Mereka bertiga telah dianggap sebagai keluarga kaisar Jepang dengan diberikannya bintang kekaisaran Ratna Suci atau Ratna Suci. Sejak masa penjajahan Jepang itulah banyak muncul organisasi seperti Jawa Hokokai, BPUPKI, Pusat Tenaga Rakyat, hingga PPKI dengan tokoh-tokoh utama yakni Soekarno, Ki Hajar Mas Mansur, Ki Hajar Dewantara, dan tokoh lainnya yang aktif di organisasi pergerakan nasional. Akhirnya tokoh-tokoh pergerakan nasional melakukan bilateral bekerjasama dengan pemerintahan Jepang untuk kemerdekaan Indonesia, meskipun tetap ada yang melakukan gerakan bawah tanah seperti Amir Syarifuddin dan Sultan Syahrir yang tidak sepenuhnya percaya pada Jepang dan menganggapnya berbahaya dan fasis. Selama perjuangannya yang panjang, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang didesak oleh kaum muda dan sempat diculik ke Rengas Dengklok. Sejak itulah Soekarno diangkat menjadi presiden pertama dan mulai dikenal sebagai sang proklamator yang didampingi Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Sebelumnya, pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI, Soekarno sudah mengemukakan gagasan tentang dasar negara, yakni Pancasila yang sekarang menjadi dasar negara kita. Setelah berhasil merumuskan Pancasila, Soekarno berupaya menyatukan Nusantara menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, Amerika Latin juga sempat diusahakan Soekarno dalam konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, hingga akhirnya berkembang menjadi gerakan non-blok. Berkat jasa Soekarno lah banyak negara kawasan Asia Afrika yang mereka, meskipun ada pula yang konflik berkepanjangan karena ketidakadilan di negaranya. Itulah sebab Soekarno dikenal dalam menjalankan politik bebas aktif dunia internasional. Sekian.